Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para arsitek peradaban dan rekan-rekan perencana yang insya Allah selalu dalam naungan rahmatnya. Hari ini, kita tidak hanya akan bicara tentang angka atau layout bangunan. Kita akan masuk ke dalam sebuah narasi besar tentang perencana sebagai arsitek kebijakan masa depan. Bayangkan sebuah tata kelola publik di mana amanah, keadilan, dan maslahah bukan sekadar jargon, melainkan fondasi utama yang menyatu dalam setiap garis kebijakan kita. Inilah integrasi perspektif Islam dalam perencanaan modern. Kita ingin mengubah cara pandang kita, dari sekadar pembuat dokumen menjadi perencana yang bermanfaat bagi semesta. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya, mari kita bongkar dulu pola pikir lama kita yang mungkin selama ini terjebak dalam rutinitas administratif. Rekan-rekan, mari kita jujur. Seringkali perencanaan publik terjebak menjadi ritual tahunan menyusun program, target, dan mengolah deretan angka yang dingin. Namun, di sini kita tawarkan paradigma baru. Kita lebih dari sekadar administrator. Seorang perencana sejati adalah arsitek kebijakan. Kita memikul amanah moral yang berat untuk menghadirkan kemaslahatan nyata di tengah masyarakat. Dokumen yang rapi di atas kertas itu penting, tapi solusi nyata di lapangan adalah yang utama. Kita sedang melukis masa depan bangsa, bukan sekadar menggugurkan kewajiban jabatan. Lalu, apa bedanya cara kerja kita dengan gaya teknokratik yang biasa kita temukan? Mari kita bandingkan dimensinya. Mari kita lihat tabel transformasi ini. Jika teknokrat biasa berorientasi pada efisiensi administratif, maka perencana bermanfaat melihat setiap kebijakan sebagai bentuk ibadah sosial dan maslahah. Metrik sukses kita bukan lagi sekadar dokumen selesai atau target proyek tercapai, tapi apakah ada solusi nyata bagi masyarakat? Landasan keputusan kita bukan tekanan politik atau kepentingan sektoral, melainkan paduan ilmu, data, dan nilai syariah. Dan yang paling krusial adalah dimensi waktunya. Kita tidak hanya merancang untuk periode jabatan atau jangka pendek, melainkan jangka panjang, untuk kesejahteraan di dunia dan keberkahan di akhirat. Perubahan besar ini tidak akan terjadi tanpa fondasi yang kokoh. Dan dalam Islam, fondasi itu dimulai dari sesuatu yang ada di dalam dada. Halaman ini adalah jantung dari semua aktivitas kita, niat yang lurus. Dalam kaidah Islam, kualitas amal seorang perencana bergantung mutlak pada niatnya. Kebijakan publik tidak boleh lahir dari ambisi jabatan atau sekadar pencitraan politik. Ketika kita meluruskan niat untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala melalui pelayanan masyarakat, maka setiap detik kita di meja birokrasi berubah menjadi ibadah yang penuh keberkahan. Ini adalah energi yang membuat kita tetap teguh meskipun proses perencanaan di lapangan terasa melelahkan dan penuh tekanan. Setelah niat kita tertata, langkah selanjutnya adalah turun ke bawah, melihat realitas yang sebenarnya terjadi. Seorang arsitek kebijakan tidak boleh hanya duduk manis di balik kenyamanan meja birokrasi. Kita harus melihat melalui kacamata masyarakat bawah. Disinilah prinsip antidiskriminasi bermain, di mana semua kelompok sosial berhak didengar dan dilayani secara setara sesuai pesan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kita butuh empati kebijakan, sebuah rasa yang membuat kita tidak akan merumuskan kebijakan kecuali kita sendiri merasa nyaman jika berada di posisi masyarakat tersebut. Inilah desain inklusif yang manusiawi, sederhana, dan tepat sasaran. Namun, empati saja tidak cukup. Kita butuh batasan dan arah agar kebijakan tersebut tetap berada pada jalur yang benar secara etis. Rekan-rekan, kita harus menyadari bahwa tidak semua yang efisien secara administratif itu otomatis benar secara etis dan moral. Disinilah syariah hadir sebagai kompas atau penunjuk arah kita. Syariah memberikan batas tegas. Ia menolak riba, ketidakadilan, dan segala bentuk normalisasi kemaksiatan dalam ruang publik. Sesuai mandat surah Al-Maidah ayat 2, perencanaan kita menuntut kolaborasi yang menguatkan kebajikan dan takwa, sekaligus menutup rapat ruang bagi penyimpangan. Syariah bukan membatasi kreativitas kita, tapi justru menjaga agar karya kita tidak merusak tatanan kemanusiaan. Dengan kompas yang jelas, kita bisa mulai membangun sistem tata kelola yang kredibel. Dalam arsitektur kebijakan ini, amanah berarti integritas mutlak. Tidak ada manipulasi data, tidak ada anggaran yang dipelintir untuk kepentingan segelintir pihak. Keadilan menuntut kita sebagai perencana untuk menilai sesuatu berdasarkan fakta objektif dan dampak nyata. Ingatlah pesan dalam surah An-Nahl ayat 90 tentang keadilan tersebut. Setiap kita adalah ra'in atau penjaga yang akan dimintai pertanggungjawaban mutlak di hadapan Allah Ta'ala atas kualitas kebijakan yang kita buat di wilayah kita masing-masing. Ini adalah bentuk akuntabilitas tertinggi yang melampaui audit dunia manapun. Integritas hari ini adalah modal untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Seringkali, solusi instan yang kita tawarkan hari ini justru menjadi beban sistemik di masa depan. Islam mengajarkan kita untuk memiliki pandangan jauh ke depan. Sesuai spirit surah Al-Hasyr ayat 18, kita harus memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Kebijakan kita harus tahan uji, adaptif, dan berkelanjutan. Sesuatu yang tampak menguntungkan saat ini harus ditimbang dengan cermat dampaknya terhadap kelestarian masa depan, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Kita sedang membangun warisan, bukan sekadar proyek.
Lalu, bagaimana cara kita mengambil keputusan di tengah banyaknya variabel data dan kepentingan? Mari kita lihat model sintesisnya. Inilah model pengambilan keputusan yang kokoh. Ia lahir dari perpaduan 3 elemen utama. Pertama, ilmu untuk membaca pola dan merumuskan alternatif. Kedua, data yang mencerminkan fakta dan realitas lapangan yang murni. Dan ketiga, nilai syariah sebagai arah moral kemaslahatan. Ketiganya disatukan melalui mekanisme musyawarah. Sebagaimana pesan surah Ali, Imran ayat 159, musyawarah meminimalkan bias ego sektoral dan memperkuat legitimasi kebijakan publik kita. Inilah yang kita sebut sebagai rasionalitas kolektif. Agar konsep besar ini bisa kita terapkan segera di kantor, selanjutnya telah dirangkum dalam sebuah model operasional. Mari kita simulasikan proses ini dalam 5 langkah praktis. Pertama, luruskan niat, evaluasi motif batin kita sebelum menyusun kebijakan. Kedua, pahami masalah, gali fakta melalui data valid dan dialog yang penuh empati dengan warga. Ketiga, penyaringan syariah, uji apakah rencana kita sudah sesuai dengan nilai moral dan etika Islam. Keempat, susun prioritas, alokasikan sumber daya secara adil dan transparan. Kelima, evaluasi jangka panjang, tinjau kembali dampak kebijakan ini bagi generasi mendatang. Jika langkah ini dijalankan, insya Allah kebijakan kita akan lebih berdaya guna. Ketika semua langkah ini menyatu, kita tidak hanya membuat dokumen, kita sedang membangun sebuah peradaban. Lihatlah visualisasi ini. Ketika rasionalitas teknokratik kita selaraskan dengan etika murni Islam, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil, inklusif, dan diberkahi. Kualitas seorang perencana sejati ditentukan oleh perpaduan antara kecermatan teknis dan keluhuran akhlak. Kita tidak ingin menjadi perencana yang pintar tapi tidak jujur, atau jujur tapi tidak kompeten. Kita butuh keduanya untuk membangun peradaban yang tegak berdiri di atas nilai-nilai langit namun berpijak kuat di bumi. Dan pada akhirnya, kebijakan yang baik akan membuahkan hasil yang tampak nyata pada lingkungan kita. Mari kita bayangkan dampak jangka panjang dari perencanaan yang berlandaskan amanah dan maslahah ini. Hasil akhirnya adalah terwujudnya ruang hidup yang berkeadilan, kota yang ramah ibadah, sistem ekonomi yang berdaya, dan ekosistem publik yang merawat fitrah kemanusiaan seutuhnya. Kita tidak sedang sekadar membangun jalan atau gedung, kita sedang membangun wadah di mana manusia dapat bertumbuh secara spiritual, sosial, dan ekonomi. Sebuah kota yang tidak hanya modern secara infrastruktur, tapi memiliki jiwa dan rasa kasih sayang. Baiklah rekan-rekan, ini adalah langkah awal kita. Mari kita tutup dengan sebuah tekad bersama. Rekan-rekan perencana, arsitek, dan akademisi, mari kita luruskan niat, tajamkan ilmu, dan tegakkan keadilan dalam setiap keputusan kita. Jadilah perencana yang tidak hanya merancang tatanan dunia yang lebih baik, tetapi juga membangun jalan menuju keridhaan Allah Ta'ala. Ingatlah, karya nyata Anda hari ini adalah amal jariah untuk esok hari. Mulailah merencanakan dengan hati. Terima kasih atas perhatiannya, mari kita lanjutkan diskusi ini di kolom komentar atau di forum-forum profesional berikutnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.